Ya, untuk uji tuai ANOVA, jadi nanti datanya ditabulasikan seperti ini ya. Nah, disusun dari tadinya seperti ini, lalu ditabulasi seperti ini supaya nanti lebih mudah kita analisis di SPSS-nya. Nah, jadi di sini dapat diketahui ya, untuk mall ini ada 4 perlakuan ya, 4 perlakuan 3 ulangan. Kemudian untuk hari di sini ada 3 perlakuan ya, jadi ada 5 hari, 10 dan 15. Nah, karena ini sama semua maka ini bisa kita gabungkan menjadi satu tabel seperti ini. Nah, untuk pengkodeannya ini ya, nanti bisa dilihat di sini. Jadi untuk mall itu untuk yang KT2 itu masuk ke kode 1, kemudian KT3 masuk 2, KT4 kodenya 3, kemudian KT1 kodenya 4. Jadi ini dibuat sesuai dengan urutan ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lama pemberian juga di sini ada kodenya. Jadi L1 itu kode 1, L2 kode 2, L3 kode 3. Nah, seperti ini. Disusun menjadi bentuk vertikal seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy yang ini. Kita copy yang ke kodenya. Nah, ini kita copy, kita paste di name. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan keterangannya ya, yang ini. Kita paste di sini. Di label. Nah, kemudian untuk kode dari mall dan hari itu caranya seperti ini. Kita klik value. Nah, di sini karena kodenya ada 4, nah kita klik 4 kali ya, 1 2 3 4. Nah, ini untuk value juga sama, 1 2 3 4. Kemudian untuk label kita copy saja dari sini. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Kemudian untuk lama pemberian ini ada 3. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Oke. Nah, lalu kita masuk ke data view ya. Nah, data view kita copy ini, kita copy datanya. Jadi yang di copy mulai dari sini ya. Nah, dari kode ini, dari mall. Nah, dari mall sampai ke sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini untuk hasilnya nanti. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan, kita menguji normalitasnya terlebih dahulu. Ini uji normalitas. Kemudian untuk pengujian deskriptif, ANOVA dan Duncan ya, Posok Duncan itu nanti dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk uji normalitas caranya seperti ini, analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, descriptive statistik, lalu kita pilih menu explore. Nah, ini kita masukkan ini ya, mall dan lama pemberian ke factor list. Selanjutnya untuk dependent list ya, dependent list kita masukkan seluruhnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ini ya, klik plot. Nah, ini plotnya kita klik. Ini kita tidak usah ya, stem and leaf. Nah, untuk browse plot kita pilih none, kemudian kita centang ini normal plot with test, normality plot with test. Continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini adalah tes dari uji normalitasnya. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai dari Shapiro-Wilk-nya. Nah, ini. Sini jadi untuk di output itu ada dua, yaitu nilai dari Kolmogorov dan nilai dari Shapiro-Wilk. Namun di sini kita gunakan nilai yang Shapiro. Nah, ini nilainya, signya ini harus di atas 0,05 baru dikatakan normal. Nah, ini ada beberapa yang tidak normal ya. Contoh untuk yang FL, untuk kelompok KT2 itu signya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, ini dikatakan tidak normal. Namun pada KT3 ini terdistribusi normal karena ini lebih besar dari 0,05 ya. Seperti itu untuk cara membacanya. Nah, ini sudah saya buatkan juga untuk rangkumannya. Kemudian selanjutnya adalah kita menguji ini ya, homogenitas, kemudian deskriptif, two-way ANOVA, dan Duncan. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu General Linear Model. Nah, kita klik Univariate. Oke. Nah, kita masukkan ya mol dan lama pemberian ke factor list. Nah, seperti ini, factor list. Ke vivastor, sorry. Kemudian untuk dependent variable kita masukkan ini berurutan ya. Yang pertama yaitu FL. Nah, ini kemudian kita pilih menu plot. Seperti ini ya, kita masukkan horizontal axis menggunakan mol, kemudian spread line menggunakan LP, lalu kita add. Nah, ini bisa dibalik ya sesuai dengan kebutuhan. Continue. Kemudian untuk post hoc kita masukkan keduanya ya ke post hoc test, kemudian centang Duncan, continue, lalu klik ini ya, klik option, kita centang descriptive statistik dan homogeneity test, continue, nah, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya untuk hasil dari pengujiannya. Nah, untuk homogenitas ini ya, yang kita gunakan di sini adalah nilai dari Leavenworth test. Nah, ini. Nah, yang digunakan adalah nilai based on mean, nilai signifikasinya yang ini ya. Signifikasi dari based on mean. Nah, dikatakan homogen jika nilainya itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini nilainya untuk yang FL ini lebih kecil ya, maka datanya itu dapat dikatakan heterogen. Nah, kemudian bagaimana dengan variabel lainnya? Sama ya seperti itu. Jadi diulang ya pengujiannya ya. Nah, analyze seperti tadi, general linear model, univariate. Nah, ini kita keluarkan dulu FL, kita masukkan ini ya, PBBH ke dependent variable. Nah, ini sudah tidak usah di otak-atik lagi ya, karena tadi sudah kita setting, lalu kita bisa langsung klik OK saja. Nah, ini untuk yang PBBH ya. Jadi PBBH juga sama ya, lebih kecil dari 0,05 untuk uji homogenitasnya, maka dikatakan ini heterogen. Seperti itu. Nah, lanjut. Untuk univariate deskriptif, kita lihat di sini ya, di tabel deskriptif. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi setiap pengujian itu maka akan memunculkan satu tabel ya. Seperti itu. Nah, ini untuk deskriptifnya seperti ini. Nanti untuk pengujian selanjutnya yaitu ANOVA ya. Nah, ini two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA kita peroleh dari tabel ini ya, test of between subject effect. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, jadi ada mol, LP, mol, bintang LP. Nah, mol bintang LP adalah interaksi ya antara persen mol dengan lama hari. Jadi apakah mol dengan lama pemberian ini ada interaksinya atau tidak? Nah, seperti ini. Kemudian yang terpenting di sini adalah nilai signifikasinya yang ini ya. Jadi nilai signifikasinya ini harus lebih kecil dari 0,5 baru dikatakan terdapat
perbedaan pengaruh yang signifikan. Nah, kita lihat untuk ini ya, untuk FI sorry. Nah, ini nilainya signya ini ya, mol 0,414, LP 0,232, kemudian interaksinya 0,084. Nah, pada pengujian tuai ini itu tidak terdapat pengaruh perbedaan yang signifikan ya. Jadi hanya ya tidak ada perbedaan yang signifikan ya, baik dari mol, lama pemberian, dan mol LP seperti itu interaksinya. Nah, kemudian untuk uji post hoc Duncan, nah ini kita peroleh dari sini ya. Nah, ini Duncan-nya. Nah, ini karena tidak ada pengaruh yang signifikan, maka ini akan berada pada subset 1, atau pada interpretasi yang saya buat ini masuk ke dalam subset A seperti itu. Kalau misalkan ini ada perbedaan pengaruh ya, kalau misalkan ada perbedaan pengaruh, maka nanti subsetnya akan ini ya, subsetnya akan ada berbeda-beda. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi ada yang di subset 1, subset 2. Nah, yang biasa saya buat nanti akan ada subset A dan subset B seperti itu. Karena ini tidak ada pengaruh, maka semuanya berada di subset yang sama. Begitu juga untuk ini ya, untuk lama pemberian pada variabel FI itu juga tidak ada pengaruh yang signifikan ya, maka ini berada pada subset yang sama. Nah, umumnya adalah ketika ANOVA-nya itu tidak signifikan tadi ya, ketika ANOVA-nya itu tidak signifikan, maka itu tidak dilanjutkan menggunakan uji Duncan. Namun karena ini untuk sebagai pelengkap saja, maka di sini saya sertakan ya uji Duncan-nya. Nah, kemudian untuk variabel yang kedua ya. Nah, variabel yang kedua ini menggunakan PBBH. Caranya seperti tadi ya, sudah saya jelaskan di awal. Nah, PBBH itu ini ya. Nah, ini untuk deskriptif dari PBBH, kemudian ini untuk ANOVA-nya ya. Nah, ini nilainya semuanya signifikan ya. Jadi ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara mol dengan PBBH, lama pemberian dengan PBBH. Kemudian ada juga pengaruh interaksi ya dari mol dan ini ya, mol dan lama pemberian ya, ada interaksinya. Nah, ini maka kita lihat ya Duncan-nya. Nah, ini ya, Duncan-nya akan berada pada beberapa subset ya. Ini ada 3 subset. Jadi 1 ini adalah A, 2 ini adalah B, 3 ini adalah C. Nah, pada pengujian ini untuk PBBH jadi A ini merupakan adalah nilai dari rataan yang terkecil ya. Jadi yang terkecil di sini untuk PBBH-nya adalah KT3. Kemudian untuk KT4 dan KT2, karena ini berada dalam subset yang sama, jadi antara 4 dan 2 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya, namun berbeda signifikan dengan KT3 dan KT1. Jadi 4 ke 2 ini tidak ada perbedaan, tapi 4 ke 3, 4 ke 1, atau 2 ke 3, 2 ke 1 itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian C ini ya, C. Jadi C ini merupakan subset yang terbesar ya, atau nilai rataan yang terbesar dari PBBH. Jadi yang terbesar itu adalah KT1. Nah, ini kita lihat ya, di subset 3 ya. Ya, untuk selanjutnya yang ini ya, yang lama pemeliharaan.
Nah ini ya lama pemeliharaannya. Jadi untuk lama pemeliharaan yang memiliki nilai terkecil yaitu ada di L3 ya. Jadi 15 hari ini nilainya terkecil, kemudian yang terbesar adalah di L1 dan L2. Nah, ini. Jadi sama ya. Jadi L1 dan L2 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun berbeda dengan L3 seperti itu. Dan untuk pengujian variabel lainnya ya, itu tinggal diulang saja. Nah, seperti ini. Analyze, generate data model, univariate. Nah, ini kita keluarkan dulu PWBH, kita masukkan FCR, lalu klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada deskriptif, kemudian ada uji homogenitas, ANOVA, dan ini adalah Duncan ya. Seperti itu. Diulang saja sampai ke semua variabelnya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.